Guys, pada baru-baru ini kecoh mengenai kunci runtuhnya ekonomi di Eropah dan di Amerika Syarikat, di mana kunci keruntuhan ekonomi itu berada di Indonesia. Kunci apa guys? Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita react hari ini, di mana dikatakan kunci runtuhnya ekonomi di Eropah dan juga di Amerika Syarikat berada di Indonesia. Dan dikatakan kunci ini ditiru oleh Rusia. Apakah kunci yang berada di Indonesia itu guys? Jom kita semak video ini seperti biasa di hujung nanti. Baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ini. Uni Eropa telah mengeluarkan Indo-Pacific EU Strategy pada tahun lalu. Saya membuka statement dengan mengutip kembali apa yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, bahwa sekarang bukan saatnya untuk rivalitas dan ketegangan baru karena akan mengganggu pemulihan global. Sebaliknya, kita semua harus fokus untuk segera membangun sinergi dan kolaborasi. Itulah ruh presidensi Indonesia, menjadi katalis pemulihan global melalui kolaborasi strategis yang membawa hasil konkret bagi rakyat. Kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme, yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. WTO ini kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Kita kalah di tahap pertama. Pertanyaan berikut, apakah kita takut dengan itu, atau kita memperlemah daya juang kita? Saya katakan tidak. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Saya katakan tidak. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Putin tiru senjata Jokowi untuk lawan Barat. Hilirisasi ternyata jadi kunci miskinnya negara Amerika dan Eropa. Semua marah. Sahabat Bagi Media, hubungan diplomatik antara Rusia dengan negara-negara Barat sudah cerai gegara perang Ukraina. Bahkan Rusia telah memberlakukan larangan ekspor minyak kepada blok negara-negara pimpinan Amerika Serikat itu karena mereka telah menjatuhkan sanksi pada Moskow. Namun, menurut aliansi dari Citigroup, larangan ekspor yang akan dijatuhkan Rusia akan meluas tak hanya untuk komoditas energi. Moskow diprediksi dapat mempersenjatai ekspor logam penting seperti aluminium dan palladium. Langkah yang dilakukan oleh paman Putin ini seperti apa yang dilakukan Jokowi. Dengan melakukan hilirisasi, maka serangan tidak hanya dilakukan melalui alutsista, namun juga melalui perang ekonomi yang luar biasa. Pembatasan seperti itu akan mengganggu operasi produsen di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Hal ini juga dapat mendorong inflasi yang saat ini sebenarnya sudah tinggi. Indonesia juga akan terdampak dari kebijakan Rusia ini. Namun, Indonesia juga melakukan hal yang sama. Dan Indonesia tidak perlu barang dari luar negeri karena sebenarnya sumber daya alam Indonesia sudah sangat cukup. Sekitar 15% aluminium yang diperdagangkan berasal dari Rusia. Logam yang banyak digunakan dapat ditemukan di pesawat dan produk mulai dari peralatan rumah tangga hingga foil dan peralatan dapur.
AS telah mengumumkan tarif 200% untuk impor logam dari Rusia. Ini mulai berlaku mulai Jumat lalu. Sungguh tidak masuk akal negara ini terus memojokkan Rusia pada lubang kemiskinan agar cepat terjadi kekalahan. Namun, sepertinya Amerika akan segera terkena bom waktu karena negara bagian mereka sudah gaungkan agar merdeka dari Amerika dan membentuk negaranya sendiri. Ternyata, selain aluminium, output palladium Rusia yang digunakan dalam perangkat yang membatasi emisi dari mobil juga memiliki peranan global yang besar dengan menyumbang sekitar 1/4 dari pasokan seluruh dunia. Moskow telah menunjukkan kesiapan untuk menggunakan sumber daya alam Rusia yang besar untuk membalas Barat, yang telah memberlakukan deretan sanksi pada Moskow sebagai tanggapan atas serangan yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina setahun yang lalu. Misalnya, tahun lalu Rusia melakukan pemotongan besar-besaran pada ekspor gas alamnya ke Eropa, pelanggan utamanya. Itu memaksa pemerintah di benua biru untuk meningkatkan upaya menemukan pemasok baru. Rusia juga dituduh mempersenjatai pasokan pangan global dengan memblokir pelabuhan Laut Hitam Ukraina dalam beberapa bulan pertama perang dan menargetkan infrastruktur pertanian. Pasalnya, ini mengganggu pasokan biji-bijian ke pasar dunia dan memicu kenaikan harga komoditas itu. Peran Rusia dalam industri tenaga nuklir global juga berada di bawah pantauan. Negara ini adalah pengekspor utama bahan bakar nuklir dan sektor nuklirnya sejauh ini sebagian besar lolos dari sanksi berat. Sahabat Bagi Media, hal yang dilakukan oleh Putin tentu saja sama persis yang dilakukan Jokowi. Bedanya, Indonesia berada di atas perang dingin dengan Eropa, sedangkan Rusia terang-terangan melakukan perang senjata dengan puluhan negara barat sekaligus. Hilirisasi memang sangat bagus demi kemajuan bangsa, dan yang paling penting bisa membuat lawan dagang kita semakin lemah dan merasa sangat membutuhkan negara pengirim. Kementerian demi kementerian terus melakukan upaya memperjuangkan hilirisasi Indonesia. Salah satu kementerian yang berperan penting adalah Kementerian Perdagangan. Baru-baru ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertolak ke India untuk memperjuangkan ekspor komoditas unggulan Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya, Zulhas akan menyampaikan pidato kunci pada sesi peresmian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT, Kemitraan Konferensi Industri India. Selain partisipasi pada KTT, Zulhas juga dijadwalkan bertemu Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal, guna menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo untuk menjajaki perundingan perdagangan bilateral dengan India. Kedua menteri direncanakan membahas isu-isu perdagangan bilateral dan tindak lanjut pertemuan sebelumnya pada pertemuan tingkat Menteri Perdagangan, Industri, dan Investasi G20 di Bali, September 2022. Lebih lanjut, Zulhas melakukan pertemuan dengan menteri-menteri negara sahabat yang turut hadir dalam KTT Kemitraan CII 2023 serta bertemu dengan sejumlah pelaku usaha India dan pimpinan Asosiasi Bisnis India. Pada 2022, total perdagangan Indonesia dan India tercatat sebesar 32,71 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 55,68% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 21,01 miliar dolar Amerika Serikat. Di tahun yang sama, ekspor Indonesia ke India tercatat sebesar 23,38 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara impor Indonesia dari India sebesar 9,33 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar 14,05 miliar dolar Amerika Serikat. Produk ekspor utama Indonesia ke India diantaranya batu bara, minyak kelapa sawit dan turunannya, besi paduan,
asam lemak monokarboksilat industri, serta biji tembaga dan konsentratnya. Sementara produk utama impor Indonesia dari India diantaranya produk besi setengah jadi, tebu atau gula bit, kacang tanah, daging kerbau beku, serta paduan Vero. Sahabat Bagi Media, hilirisasi memang memberikan efek panas dingin di dunia. Ada beberapa negara yang mendukung dan ada juga beberapa negara yang menolak. Kecerdasan suatu bangsa harus terus diasah demi kesejahteraan warganya. Maka dari itu, jangan santuy terus. Mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Hurra! Kalau kita tengok video yang mula-mula sekali, kalau kita tengok di mana Menteri Luar di Indonesia iaitu Ibu Retno Marsudi dan juga Presiden Indonesia, Presiden Jokowi telah mengatakan di mana sejak akhir-akhir ini semua negara di dunia ini tidak boleh berdiri dengan sendiri untuk melakukan apa-apa perniagaan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan ekonomi, tidak boleh berdiri sendiri, di mana negara-negara di dunia ini mestilah melakukan satu jalinan kerjasama ataupun satu jalinan kolaborasi untuk menaikkan ekonomi dalam sesuatu negara. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia tidak boleh berdiri sendiri untuk melakukan ekonomi berjaya di Indonesia. Tapi sebaliknya, Indonesia seharusnya melakukan satu jalinan kerjasama bersama dengan negara-negara hebat yang lain. Dan kalau kita tengok sebenarnya kunci jatuhnya ekonomi di Eropah dan juga di Amerika Syarikat dikatakan terletak di Indonesia, iaitu apa yang telah Indonesia jalankan sejak kebelakangan ini, sejak 3-4 tahun kebelakangan ini, iaitu melakukan satu konsep hilirisasi ekonomi terhadap bahan-bahan mentah di Indonesia. Dan daripada konsep hilirisasi itu di mana Indonesia banyak menjalankan segala urusan ataupun segala kerjasama hilirisasi ini bersama dengan negara-negara, kalau kita tengok seperti Rusia, seperti India, seperti China. Tetapi sebaliknya, Indonesia mengurangkan jalinan kerjasama bersama dengan Uni Europe, khususnya Eropah dan juga Amerika Syarikat. Dan ini mengakibatkan ekonomi di Amerika Syarikat begitu agak terganggu. Dan sebenarnya kalau kita tengok pada masa kini, ekonomi dunia masih lagi dipegang sepenuhnya oleh Amerika Syarikat, dan kalau kita tengok khususnya beberapa negara-negara besar yang lain. Dan di sebalik daripada itu, kenapa Amerika Syarikat masih memegang ekonomi dunia? Sebab segala urus niaga masih lagi dilakukan dalam USD. Dan kalau kita tengok USD ini dipegang sepenuhnya oleh Amerika Syarikat. Dan beberapa negara yang lain menjalinkan kerjasama dalam urusan jual beli bahan mentah. Kalau kita tengok seperti Indonesia dan juga India, dan juga Indonesia bersama dengan Rusia. Dan banyak bahan-bahan mentah yang pada sebelum ini Indonesia telah ekspor ke Eropah ataupun Amerika Syarikat, dan banyak bahan-bahan mentah daripada Rusia diekspor terus ke Eropah dan juga di Amerika Syarikat. Dan beberapa tahun ini Indonesia dan juga Rusia tidak mengekspor bahan-bahan mentah secara terus ke Eropah dan juga ke Amerika Syarikat. Dan ini mengakibatkan ekonomi di sana agak terganggu. Dan segala, kalau kita tengok syarikat-syarikat ataupun kilang-kilang yang berada di sana, banyak dikatakan telah tutup. Dan tindakan daripada Indonesia dan juga Rusia dalam melakukan hilirisasi dan menjalankan kerjasama bersama dengan negara-negara yang bukan daripada Eropah dan juga Amerika Syarikat, di mana perbuatan Indonesia dan juga Rusia ini secara impak yang besar, dia meninggalkan kesan yang sangat besar terhadap ekonomi di Amerika Syarikat sekaligus mengganggu ekonomi dunia. Jadi kalau kita tengok, memang benarlah hilirisasi di Indonesia dan juga hilirisasi di Rusia sebenarnya memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam ekonomi dunia, yang menentukan di mana pada sebelum ini Eropah dan juga Amerika Syarikat memegang sepenuhnya ekonomi dunia. Tetapi sebaliknya, apabila Indonesia melakukan hilirisasi, Rusia melakukan hilirisasi dan stop untuk mengekspor bahan-bahan mentah, dia sedikit dan juga sebanyak meninggalkan impak yang besar kepada ekonomi dunia, walaupun tanpa kita sedari, guys. Pendapat kalian bagaimana?
Okey lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.